Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofi. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari video pembelajaran kita sebelumnya. Materi kita masih sama, transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Nah, materi kita hari ini melanjutkan dari video pembelajaran kita yang sebelumnya. Apa yang akan kita bahas? Ini dia. Nah, tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas sebelumnya di video pembelajaran yang sebelumnya. Kalau lupa bisa direview lagi. Terus hari ini kita akan belajar 5.3, 5.4, dan 5.5. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan menangguhkan laba persediaan yang belum terrealisasi yang ada di dalam saldo persediaan akhir. Yang kedua, kita akan mengakui laba persediaan terrealisasi yang sebelumnya ditangguhkan di dalam saldo persediaan awal. Yang ketiga, kita akan menyesuaikan nilai NCI akibat adanya transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Nah, kalau ada unsur NCI, perlu diingat-ingat nih, kalau dia ada unsur NCI, berarti penjualannya merupakan penjualan yang dilakukan oleh anak ke induk atau upstream. Kalau dia downstream, induk jual ke anak, di situ sama sekali tidak ada unsur NCI, karena sepenuhnya laba tersebut merupakan laba atas penjualan yang dilakukan oleh induk terhadap anak, sehingga NCI sama sekali tidak terlibat. Beda kalau anak jualan ke induk, sebagian dari keuntungan yang diperoleh merupakan hak dari kepentingan non-pengendali. Oke, kita lanjut nih. 5.3, laba belum terrealisasi pada persediaan akhir. Ini kita review lagi, kilas materi minggu lalu nih. Laba antar perusahaan, intercompany profit pada persediaan akhir harus dieliminasi pada akhir tahun. Nih, dieliminasi pada akhir tahun, perlu diingat-ingat. Jadi dia tetap dicatat, akan tetapi pencatatannya harus dieliminasi pada akhir tahun. Terus jurnal kertas kerjanya gimana? Jurnal kertas kerjanya masih sama. Jurnal untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi, berarti jurnalnya cost of sale atau bisa disebut HPP atau bisa juga disebut cost of goods sale pada inventory atau persediaan. Terus nih, akuntansi untuk entitas induk. Nah, di sini ada contoh nih. Kalau akuntansi untuk entitas induk, berarti kebetulan contoh yang dibahas di sini merupakan penjualan dari induk ke anak. Ini contoh penjualan downstream. PAM memiliki 90% kepentingan SAN yang diperoleh sesuai dengan nilai buku. Tidak ada amortisasi. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada amortisasi selama tahun berjalan. SAN melaporkan income sebesar 10.000, PAM menjual barang dagangan ke SAN selama tahun berjalan dengan nilai 15.000, termasuk laba sebesar 6.250. SAN masih memegang 40% barang dagangan ini hingga akhir tahun. Kalau kita baca, kita perhatikan contoh soal yang akan kita bahas hari ini sama contoh soal sebelumnya. Nah, di sini nih kita sudah mulai membahas. Di sini ada kepentingannya, dijelasin. Kalau PAM itu memiliki kepentingan SAN sebesar 90%. Kalau minggu lalu kita cuma sebatas induk jualan ke anak. Nah, hari ini kita belajar induk jualan ke anak, tapi labanya penjualannya itu nggak cuma penjualan atas induk ke anak aja, tapi si anaknya itu juga punya laba atas penjualan dia yang lain. Bukan dari barang induk ke anak saja, tetapi barang dagangan yang lain yang dia jualkan juga dapat laba. Terus kira-kira nyatatnya gimana? Nah, yang pertama nih, kita harus menghitung unrealized profit in ending inventory. Jadi pada persediaan akhir, laba yang ditangguhkan nominalnya berapa? Nah, ini dibaca lagi di soalnya. SAN masih memegang 40% barang dagangan ini hingga akhir tahun. Nah, barang dagangannya, PAM menjual barang dagangan ke SAN selama tahun berjalan dengan nilai 15.000, termasuk laba sebesar 6.250. Nih, jadi kan ketahuan, labanya ada 6.250. Nih, labanya 6.250, terus 40% dari barang dagangan ini masih belum terjual hingga akhir tahun. Artinya,
40% laba tersebut belum bisa kita akui, labanya harus kita tangguhkan karena barangnya masih belum terjual persediaannya. Nah ini kita kaliin 40% dikali 6.250. Nah nanti ketemu $2.500 merupakan laba yang masih harus ditangguhkan. Terus selanjutnya nih, income-nya. Income-nya tadi kan tidak hanya atas penjualan dari induk ke anak. Nah, dia kan juga menjual ke pihak ketiga, menjual ke pihak eksternal, menjual barangnya, tetapi tidak semua barang yang dia jual merupakan barang yang dia peroleh dari induk. Nah, ini beda kan sama soal kita minggu lalu. Kalau soal kita sebelumnya itu sebatas penjualan dari induk ke anak, terus anak jual ke pihak ketiga. Nah, di sini gabungan, ada campuran, ada unsur laba yang bukan merupakan laba atas transaksi intercompany. Nah, di sini kita hitung 10.000. Sun melaporkan income sebesar 10.000 US dollar. Nah, di sini kita hitung kepemilikannya si Pam hanya sebesar 90%, bukan kepemilikan 100%. Berarti karena bukan kepemilikan 100%, di dalamnya juga memiliki hak atas pihak non-pengendali. Nah, ini kita kalikan. 90% kita kali sama 10.000. Nah, nanti kita kurangi sama laba yang kita tangguhkan. Nah, 90% kali 10.000. Itu nanti ketemunya 9.000. 9.000-nya kita kurangi sama 2.500. Nah, berapa income yang diperoleh PAM dari Sun? Nah, income yang diperoleh sebenarnya sebesar 6.500. Karena 2.500-nya ini ditangguhkan. Nah, ini kita keep dulu, kita tangguhkan. Nah, ini yang kita diakui. Nah, itu yang kita akui sebesar 6.500. Nah, terus untuk pihak non-pengendali gimana? Pihak non-pengendali juga memperoleh bagian. Bagiannya atas apa? Perlu kita kurangi sama yang ditangguhkan nggak kira-kira? Nggak perlu. Kalau pihak non-pengendali, karena ini penjualan dari induk ke anak, ini pihak non-pengendali akan memperoleh bagian laba sebesar sama kayak pertemuan kita minggu keempat atau minggu ketiga kalau nggak salah. Itu di situ berarti langsung kita kalikan 10.000 income-nya sebesar 10.000 US dollar, kita kalikan dengan prosentasenya. Nah, kalau induk memiliki sebesar 90%, berarti NCI-nya sebesar 10%. 10% kali 10.000 ketemu interest share-nya sebesar 1.000 US dollar. Terus pencatatan jurnalnya bagaimana? Nah, ini pencatatan jurnalnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat jurnal pada pembukuan PAM untuk mencatat income. Nah, kita catat dulu income 6.500. Income 6.500 itu income yang mana? Income yang ini nih. PAM income dari Sun. Income-nya PAM yang diperoleh dari Sun. Laba yang sudah dikurangi dengan laba yang ditangguhkan. Ini kita catat. Nyatatnya gimana? Nyatatnya seperti biasa. Investasi di Sun pada laba dari Sun sebesar 6.500. Angkanya dari sini 6.500. Terus kita juga bikin jurnal kertas kerja. Selain kita mencatat untuk income-nya, kita juga membuat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi transaksi penjualan antar perusahaan dan laba yang belum terrealisasi. Yang pertama kita eliminasi dulu transaksi penjualan antar perusahaan. Nah, cara ngeliminasinya gimana? Tinggal kita balik. Berarti kan kayak penjualan. Penjualan kan saldo normalnya di kredit. Berarti kalau mau kita eliminasi, jadi sales pada HPP. Terus kita balik lagi ke soal 15.000 angkanya dari mana? Nah, 15.000 merupakan angka atau nilai barang yang dijual oleh induk ke anak selama tahun berjalan. Dari sini nih 15.000-nya. Itu kita jurnal. Terus selanjutnya apalagi yang harus dieliminasi? Yang harus dieliminasi adalah laba yang belum terrealisasi. Nah, tadi labanya berapa yang belum terrealisasi? Kita balik lagi ini. Laba yang belum terrealisasi ini 15.000 termasuk laba sebesar 6.250. Nih, kita baca lagi. Sun masih memegang 40% barang dagangan ini hingga akhir tahun. Terus kita hitung, laba yang belum terrealisasi tadi berapa? 40% kali 6.250. Jadi di sini nanti ketemu jurnalnya. HPP pada persediaan sebesar 2.500. Tuh. Terus kita masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, karena kebetulan di sini yang kita bahasanya kertas kerja laporan laba rugi, berarti kita ikuti instruksinya. Kita buat kertas kerja laporan laba rugi. Nah, kita masukkan informasi laporan keuangan dari PAM, si Indo atau parent,
Terus kita masukkan juga informasi laporan keuangan dari SAN, si anak atau subsidiary. Nah, ini PAM sama SAN, informasinya udah kita masukin. Habis itu kita masukkan jurnal yang harus kita eliminasi. Nih, kita eliminasi pertama penjualan. Penjualan sebesar 15, kita eliminasi ini. Di sini ada di sisi debit, berarti kita taruh di sisi debit di sini. Terus unsur apa lagi yang mau kita eliminasi? Income from SAN. Nah, income from SAN. Nah, ini kita masukin income from SAN. Habis gitu HPP nih, HPP-nya 2,5 kita pindahkan. Terus ada lagi HPP di sisi kredit 15. Dari mana ini HPP yang di sisi kredit? Kita pindahkan. Terus kepentingan non pengendali NCI yang di awal tadi kita ketahui sebesar 1.000 itu juga harus kita catat. Nah, kita catat di sini. Terus tempat penyesuaian di sisi kredit untuk inventory. Nah, inventory yang ini, nah, diingat lagi, persediaan atau inventory itu merupakan bagian dari laporan posisi keuangan dalam kertas kerja. Karena kita bikinnya cuma kertas kerja laporan laba rugi, jadi dia nggak masuk ke dalam sini. Nah, kecuali kalau di kertas kerjanya nanti juga ada informasi mengenai laporan posisi keuangan. Kalau kondisinya seperti itu, maka nanti inventory-nya ditaruh di sisi kredit pada laporan posisi keuangan. Ini cara bikinnya, kita konsolidasi biasa. Pasti sudah pada bisa kan? Di pertemuan, di materi keempat juga kan sudah dibahas perihal menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tuh. Terus bagaimana jika nih, tadi kan contohnya downstream, sekarang gimana sih kalau ternyata yang jualan itu anak jualan ke Indo atau upstream? Nah, di sini nih, apabila skema penjualannya adalah upstream, dilakukan oleh SAN kepada PAM, dilakukan oleh anak kepada induk, maka unrealized profit in ending inventory, nah yang kita tangguhkan tadi, 40% kita kalikan 6.250 tadi, di dalamnya juga merupakan bagian dari pihak non-controlling interest share. PAM income from SAN, jadinya tetap nih 90% kita kalikan 10.000 dikurangi 2.500, 6.750. Nah, di sini nih NCI-nya berubah. Tadi kan langsung 10% kali 10.000. Nah, kalau di sini nanti kita kurangi juga sama 2.500 nih. Jadi sama-sama dikurangi sama 2.500. 10% dikali 10.000 dikurangi 2.500. 750-nya harus ditangguhkan nih. Laba upstream mempengaruhi kedua hal ini, yaitu baik pihak controlling interest, pihak induk, maupun pihak non-pengendali. Itu kalau upstream. Jadi nanti di non-controlling interest share-nya, kita nggak cuma memperhitungkan 10.000 itu aja, tapi juga ada bagian yang harus ditangguhkan, juga ada laba yang harus ditangguhkan dari si anak atas penjualannya ke si induk. Nah, kalau anak jualan ke induk, si pihak NCI kan juga turut terlibat di dalamnya. Gitu. Terus next, 5.4 pengakuan laba dari persediaan awal nih. Nah, laba antar perusahaan di persediaan awal nih. Laba dalam persediaan akhir yang belum terrealisasi pada akhir tahun nih. Ini belum terrealisasi pada akhir tahun akan menjadi laba dalam persediaan awal yang diakui pada tahun berikutnya. Nih, perlu kita ingat-ingat lagi, minggu lalu kan sempat kita singgung. Kalau penjualan ini kita asumsikan dengan metode FIFO. Kenapa FIFO? Soalnya kan first in, first out. Jadi yang masuk pertama, persediaan awal kita itu pasti akan terjual duluan. Nah, oleh sebab itu, laba dalam persediaan awal yang diakui pada tahun berikutnya, laba dalam persediaan akhir yang belum terrealisasi pada 1 tahun akan menjadi laba dalam persediaan awal yang diakui pada tahun berikutnya. Ini dia pakai FIFO, first in, first out, gitu. Terus next nih, gimana sih dampaknya terhadap non-controlling interest? Nih, nah ingat, dampak ini cuma muncul untuk penjualan upstream. Kalau downstream tidak berdampak. Ini yang harus diingat-ingat baik-baik. Dampak ini cuma muncul atau timbul ketika ada penjualan dari anak ke induk. Kalau induk ke anak, tidak ada dampak terhadap pihak non-pengendali. Terus dampaknya gimana nih? Arah penjualan dan NCI.
Dampak dari laba dalam persediaan akhir yang belum direalisasikan dan perealisasian laba dalam persediaan awal bergantung pada arah dari penjualan antar perusahaan atau intercompany sales. Nah, penjualan downstream, dampak seluruhnya kepada entitas induk. Nih, yang tadi sempat saya singgung. Kalau downstream berarti kan induk jualan ke anak. Dampaknya yang ngerasain siapa? Yang ngerasain cuma entitas induk. Pihak non pengendali nggak ikut merasakan karena dia nggak bisa tidak ikut terlibat terhadap keuntungan yang diperoleh atas penjualan dari induk ke anak. Jadi penangguhan labanya dia nggak ikut tanggung. Terus beda kalau itu penjualannya upstream, dampak dibagi kepada entitas induk dan NCI itu. Kalau upstream kan sebagian dari sahamnya si anak itu nggak cuma dimiliki oleh si induk, sebagiannya juga dimiliki oleh pihak non pengendali. Sehingga ketika ada laba yang ditangguhkan, maka sebagian dari laba yang ditangguhkan tersebut juga merupakan bagian laba yang ditangguhkan dari pihak non pengendali. Entitas induk dan NCI itu yang perlu diingat-ingat. Nah, sekarang di sini nih ada contoh perhitungannya. Ini ada contoh perhitungan. Nah, ini gimana cara ngitungnya, Bu? Nih ada dua cara. Penjualan downstream sama penjualan upstream. Nah, di sini penjualan downstream. Di sini ada laba dari anak. Cara ngitungnya kita kalikan nih controlling interest persentase, jadi persentase si induk kita kalikan sama si anak net income. Habis gitu kita kurangi sama profit in ending inventory, kita kurangi sama laba pada persediaan akhir. Terus kita tambah sama laba pada persediaan awal. Nah, habis gitu kalau non-controlling interest share-nya cuman sebatas persentase NCI kita kalikan sama laba bersih atau net income dari perusahaan anak itu tadi. Jadi langsung kita kalikan NCI, kita kalikan sama subsidiary net income. Nah, kalau yang tadi kita kurangi dulu sama persediaan akhir ditambah persediaan awal. Kalau dia downstream yang punyanya induk. Nah, kalau penjualan itu upstream, dua-duanya harus kita kurangi nih. Jadi dua-duanya baik pihak induk maupun pihak NCI itu harus menangguhkan dan merealisasi. Nah, ini profit in ending inventory ini kan berarti labanya harus kita tangguhkan, makanya dia dikurangi. Terus profit in beginning inventory ini kan laba atas persediaan awal itu kan kita akui, jadi ditambahkan. Nah, itu baik induk sama NCI keduanya harus menangguhkan dan merealisasi labanya. Beda kalau penjualannya downstream. Yang ngitung itu cuma pihak induk aja, pihak NCI-nya nggak perlu menangguhkan sama merealisasi laba. Tuh, kelihatan kan perbedaannya. Itu ya, kurang lebih. Terus nih, ada contohnya ke dalam bentuk perhitungan. Nih. Contoh penjualan upstream dengan amortisasi. Nih bedanya. Kalau minggu lalu, kan contoh kita downstream. Terus nggak ada amortisasinya. Nah, sekarang kita kombinasikan. Amortisasi kan kita sudah pernah belajar memperhitungkan amortisasinya gimana. Pertemuan keempat, kalau nggak salah itu udah pernah dibahas. Nah, untuk penjualan upstream, memang baru akan kita bahas hari ini. Sebelumnya kan contohnya baru sebatas penjualan downstream. Nah, di sini ada P memperoleh 70% kepemilikan atas S. Nah, seperti biasa, P itu parent, S itu anak. Pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar $420 pada saat ekuitasi atau S terdiri dari modal saham $200 dan laba ditahan sebesar $200. Persediaan Syai atau si anak yang under value sebesar $50. Nih, persediaannya ada yang under value sebesar $50 dan bangunan yang masa manfaatnya 20 tahun under value sebesar $100 tuh. Jadi ada bangunan masa manfaatnya 20 tahun, dia juga under value sebesar $100. Habis gitu kita sisa ekses akan diakui sebagai goodwill tuh. Nanti ada eksesnya. Kalau di contoh kita sebelumnya kan nggak ada amortisasi, nggak ada ekses. Nah, terus di sini ada informasi yang sudah diketahui di soal. Nih, labanya secara terpisah. Laba si induk tahun 2016 ada 1.250. Laba si anak tahun 2016 ada $705. Terus laba si induk tahun 2017 ada $1.500. Laba si anak tahun 2017 ada $745.
Selain laba, ternyata di tahun tersebut, baik si induk maupun si anak juga membagikan dividen. Nah, dividennya pembagiannya gimana? Si P nih, induknya bagiin dividen sebesar $600 di tahun 2016. S, si anak, membagikan dividen sebesar $280. Tahun 2017, induknya membagikan dividen lagi sebesar $600 dan si anak membagikan dividen sebesar $300. Terus next, nih masih ada informasi lagi. Pada tahun 2016, S, si anak, menjual barang dagangan seharga $700 kepada P dengan harga markup 20%. Menjual barang dagang seharga $700 kepada P. Nah ini, berarti kan upstream. Kenapa upstream? Karena S itu kan dari subsidiary, si anak jualan ke induk. Dia jualan barang dagang seharga $700 dengan harga markup. Harga markup 20%. Dan ternyata pada akhir tahun sebesar $240 barang dagangan ini masih ada di gudang persediaan akhir si induk. Tuh, jadi nggak laku terjual semuanya. Ingat, minggu lalu kan kita punya 3 contoh. Contoh pertama, itu kan tidak ada sisa persediaan awal dan tidak ada sisa persediaan akhir. Jadi diasumsikan di tahun tersebut, semua penjualannya dari induk ke anak atau dari anak ke induk, seluruhnya berhasil terjual ke pihak ketiga. Tuh, kalau lupa bisa dilihat lagi videonya atau dibuka di bukunya. Terus contoh kedua, itu mereka tidak memiliki persediaan awal. Jadi nggak ada persediaan awal, tetapi memiliki persediaan akhir. Jadi masih ada sisa barang dagangan antar perusahaan yang belum berhasil terjual ke pihak ketiga. Sehingga ada sebagian dari laba yang diperoleh merupakan laba yang harus ditangguhkan. Tuh, coba dibuka lagi kalau lupa. Terus contoh ketiga, itu kita punya contoh gimana kalau ternyata memiliki persediaan awal, jadi di awal itu ada laba yang ditangguhkan, sama pada di akhir tahun, itu masih ada sisa persediaan yang juga belum berhasil terjual ke pihak ketiga. Nah, otomatis kalau kita pakai metode FIFO, nah laba di awal itu tadi, laba persediaan awal kita, itu kan berhasil terjual, sehingga laba pada persediaan awal itu harus kita realisasikan. Yang kita tangguhkan adalah laba pada persediaan akhir. Nih, informasinya masih berlanjut nih. Tadi kan di 2016 ini nggak punya persediaan awal, tapi punya persediaan akhir. Nah, pada tahun 2017, si anak menjual barang dagangan lagi ke si induk dengan harga markup sekarang naik jadi 25%. Dan si induk masih memiliki barangnya di akhir tahun sebesar $100. Kalau di 2016 tadi nggak ada persediaan awal, tapi masih ada sisa persediaan akhir. Nah, otomatis di 2017, ingat, persediaan akhir di 2016 merupakan persediaan awal di tahun 2017. Berarti di 2017 dia memiliki persediaan awal dan persediaan akhir. Sehingga laba yang ditangguhkan di tahun 2016 harus kita realisasi di tahun 2017. Tuh, cara ngitungnya gimana? Nih, pertama kita lakukan analisis dan amortisasi. Nih, kita hitung dulu analisis dan amortisasinya. Tadi kan si induk itu memiliki 70% kepemilikan atas anak dengan harga $420. Nah, berarti kan kita harus cari kalau 70% itu kepemilikannya senilai $420, kita cari imply value-nya, kita cari 100%-nya berapa. Cara nyari 100%-nya gimana? 420 kita bagi sama 70%. Nanti ketemu $600. Terus ini book value-nya ada 200 tambah 200. Angkanya dari mana? Dari sini nih. Ternyata pada saat ekuitas Shy terdiri dari modal saham sebesar 200 dan laba ditahan sebesar 200. Tuh, book value-nya 400. Sehingga ketemu eksesnya sebesar $200. Terus kita alokasikan tuh eksesnya. Terus nanti sisa dari ekses itu diakui sebagai goodwill. Tuh, dilihat lagi. Sisa ekses diakui sebagai goodwill. Berarti nanti kita punya goodwill. Kalau eksesnya ada sisa. Nah, gimana cara ngitung pengalokasiannya? Nih, di sini nih. Inventory yang belum diamortisasi. Nih.
persediaan saham yang under value sebesar $50 dan bangunan yang memiliki masa manfaat 20 tahun yang under value sebesar $100. Kita masukkan nih persediaan 50, gedung atau bangunan sebesar 100. Habis gitu selisihnya nih, berarti bisa ketemu kan? Tadi kita punya excess sebesar 200. Ternyata ada aset yang under value $50 sama $100. Berarti 250-nya itu punyanya si persediaan, 100-nya punyanya gedung. Berarti selisihnya goodwill-nya berapa? Ketemu kan? Bisa dicari goodwill-nya sebesar $50. Di sini nih. Terus kita hitung amortisasinya. Kita hitung amortisasinya. Si inventory nih, inventory kan tidak kita amortisasi, jadi langsung habis di tahun tersebut. Karena tidak ada masa manfaat spesifik seperti ini. Beda kan kalau di gedung nih. Bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun. Nah, karena si gedung punya masa manfaat 20 tahun, berarti 100-nya kita bagi 20 tahun. Kita asumsikan kalau metode yang kita gunakan garis lurus. Jadi 100 dibagi 20 per tahunnya amortisasinya sebesar $5. Habis itu goodwill, ayo diingat-ingat lagi. Goodwill kemarin kita amortisasi atau tidak? Goodwill itu tidak diamortisasi, sehingga nilai amortisasinya adalah 0. Sehingga selama tahun 2016, total amortisasi sebesar $55. Nah, ini terus nih, di tahun 2017, nih di 2017. Tadi kan inventorinya sudah habis. Gedungnya tadinya kan 100 nilainya, terus sudah kita amortisasi 5. Berarti nilainya tinggal 95. Terus goodwill-nya tadi 50. Goodwill kan tidak diamortisasi. Nah, berarti kan nilainya tetap 50. Terus gitu kita hitung nih, nilai aset yang belum diamortisasi. Ada punyanya gedung 95 sama goodwill 50. Jadi total yang belum diamortisasi ada 145. Nih. Saldo akhir 2016 merupakan saldo awal 2017. Terus kita hitung juga amortisasi 2017 berapa. Nah ini amortisasi 2017, persediaan tadi kan sudah nggak ada, jadi dia tetap 0. Terus gedung, tadi kan masa manfaatnya 20 tahun, berarti akan selalu kita kurangkan $5 sampai dengan tahun ke 20 nih, kita masukin. Terus tadi goodwill tidak diamortisasi, jadi dia 0. Sehingga biaya amortisasi pada tahun 2017, beban amortisasinya sebesar $5. Nah ini 31 Desember, saldo akhir 31 Desember, atau sama dengan saldo awal tahun berikutnya sebesar ini 0 tetap. Habis gitu 95 kita kurangi 5 jadi 90. Terus goodwill-nya tidak diamortisasi sehingga nilainya tetap $50. Itu analisis dan amortisasinya. Terus sama seperti sebelumnya, kita hitung pembagian income tahun 2016 dengan metode upstream. Ini untuk tahun 2016. Tuh, tadi kan di awal diketahui kalau income-nya, net income, nih di sini, net income-nya 2016 itu $705. Kita masukin nih $705. Terus kita masukkan amortisasi periode berjalan. Nih, sekarang 2016, berarti amortisasi yang kita pakai $55. Tuh. Ini $55. Sehingga penyesuaian laba bersihnya sebesar 650. Kenapa 650? Biaya amortisasi. Amortisasinya kan dibebankan, beban amortisasi. Kalau dia beban itu kan mengurangi laba. Tuh. Jadi labanya penyesuaiannya menjadi $650. Habis gitu nih, laba pada persediaan akhir kan harus kita tangguhkan. Berapa yang harus kita tangguhkan tadi diketahui informasinya, yang harus kita tangguhkan sebesar 40 nih, $40. Cara ngitungnya sama kayak minggu lalu. Kalau lupa cara ngitungnya bisa dibuka videonya minggu lalu. Habis gitu laba yang direalisasi gitu. Karena tidak memiliki persediaan awal sehingga laba yang harus direalisasi tidak ada. Jadi langsung laba yang diakui sebesar $610. Jadi nggak ada unsur penambahnya. Cuman adanya unsur laba yang ditangguhkan karena 2016 kan nggak punya persediaan awal. Terus dividennya sama $280 ini tahu dari mana? Diketahui di soal. Terus kita bagi berdasarkan persentase. Tadi
controlling interest 70%, NCI 30%. Nah, ini kalau dia upstream, penangguhan laba ditanggung oleh kedua belah pihak, baik pihak controlling maupun non-controlling. Jadi pihak induk sama pihak non-pengendali, dua-duanya sama-sama menanggung penangguhan laba. Tuh, 650-nya, 70% masuk ke induk, 30% masuk ke pihak non-pengendali. Terus penangguhannya 40%, $40, mohon maaf, $40 kali 70% masuk ke sini, $40 kali 30% masuk ke sini. Nah, ini income from S, pendapatan dari anaknya sebesar 427. Nah, NCI-nya juga berubah jadi 183. Kalau penjualan ini misal downstream, berarti sepenuhnya 40 ini akan ditanggung oleh pihak induk. Sehingga pihak NCI akan memperoleh labanya tetap 195, tidak perlu mengurangi dengan penangguhan laba. Tuh, kalau yang bawah dividen selalu sama caranya, kita bagi secara proporsional berdasarkan persentase. Tuh, 196 sama 84. Terus jurnalnya nih, jurnal untuk mencatat investasinya, jurnal untuk mencatat perolehan 70% kepemilikan S. Tuh, jurnalnya gitu. Habis itu jurnal untuk mencatat dividen yang diterima, tuh jurnalnya gitu. Terus jurnal untuk mencatat pendapatan dari entitas anak. Nah, ini jurnal PB pada tahun 2016. Tuh, saya nggak akan membahas lebih lanjut karena insya Allah semua mahasiswa sudah paham. Terus jurnal kertas kerja perlu diingat dulu di modul chapter 4 di bukunya BEMS chapter 4 di situ dibahas. Kalau kita menyusun kertas kerja, ada 7 ayat jurnal yang harus disediakan. Tuh. Apakah 7 jurnal tersebut harus disusun semuanya? Enggak harus kita susun ke 7-7-nya. Kita cuma menyusun berdasarkan informasi yang ada pada soal. Nah, ini pertama. Sesuaikan kesalahan dan kealfaan. Kita lihat di soal tadi kira-kira ada salah atau alfa atau tidak. Kalau nggak ada, berarti tidak perlu di jurnal. Karena di soal tidak ada, jadi jurnal poin 1 tidak ada. Terus jurnal kedua, jurnal untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Tuh, berarti penjualan antar perusahaannya harus kita eliminasi nih, 700. Caranya gimana? Caranya sama. Kalau lupa, coba dilihat lagi. Video pembelajaran minggu keempat. Nah, ini jurnal nomor 2. Terus jurnal nomor 3, seperti biasa, kita mengeliminasi income dan dividen dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investment ke saldo awalnya. Tuh. Jurnalnya seperti itu. Kalau lupa, dibuka lagi bukunya di chapter 4. Nih. Terus kita mencatat earning dan dividen untuk NCI. Itu. Jadi kalau misal nih kepemilikan, induk memiliki 100% saham anaknya, berarti kan kepemilikannya 100%. Berarti jurnal keempat tidak perlu dicatat kalau kepemilikan induk terhadap anak sebesar 100%. Kenapa nggak perlu dicatat? Karena kan otomatis nggak ada pihak non-pengendali. Terus yang kelima, mengeliminasi akun resiprokal, investment, dan ekuitas entitas anak. Tuh. Saya nggak akan jelasin lebih lanjut karena ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Tuh. Nomor 6, kita catat amortisasi perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Tuh, tadi punyanya inventory sama beban penyusutan gedungnya harus kita catat di sini. Terus ke-7, kalau ada akun resiprokal lainnya perlu dicatat. Tapi karena tidak ada, maka nomor 7 tidak perlu kita jurnal. Tuh. Ini adalah jurnal kertas kerja tahun 2016. Jadi kan informasinya untuk 2016 dan 2017. Jadi kita lanjut di tahun 2017. Nah, di 2017 kita lakukan perhitungan lagi pembagian income di tahun 2017. Tuh, kita hitung. Tadi si anak, laba bersih si anak $745 didapat dari mana? Dari soal. Di soalnya tadi sudah diketahui kalau labanya sebesar $745. Terus kita kurangi nih sama beban amortisasi. Ingat kan tadi sudah saya singgung juga kalau beban itu kan mengurangi laba.
Terus $5 didapat dari mana? Minus $5. $5 didapat dari perhitungan analisis dan amortisasi yang tadi itu kita kurangi. Nah, nanti ketemu penyesuaian laba nih. Penyesuaian labanya menjadi $740. Terus kita bagi berdasarkan persentase. Nih, controllingnya 70%, berarti 740-nya kalikan 70%. Terus si non-controlling interest-nya, NCI, pihak non-pengendali, memiliki sebesar 30%. Berarti $740-nya kita kalikan 30%. Nah, di sini nih bedanya. Kalau di 2016 tadi, dia kan nggak punya persediaan awal. Asumsinya tahun sebelumnya semua barang sudah berhasil terjual ke pihak ketiga. Nah, di 2017 kan ada sisa persediaan awal yang masih belum terjual nih. Maka yang belum terjual nih, persediaan akhir, ada ending inventory. Ending inventory itu laba atas persediaan akhir, itu harus kita tangguhkan. Karena ditangguhkan harus dikurangi, harus dikeluarkan. Habis gitu persediaan awal, $40, persediaan akhir persediaan tahun lalu, itu merupakan persediaan awal tahun 2017. Nah, persediaan awal tahun 2017, dengan asumsi menggunakan metode FIFO, maka barang persediaan ini sudah berhasil terjual, sehingga labanya harus kita realisasi. Nah, di sini nih bedanya. Terus gimana Bu? Kedua belah pihak harus menanggungnya nih. Karena ini merupakan penjualan upstream, maka baik penangguhan laba maupun realisasi laba itu akan dibebankan baik ke pihak controlling interest maupun pihak non-controlling interest. Pembagiannya berdasarkan apa? Seperti biasa, pembagiannya berdasarkan persentase kepemilikan. Tuh, ini laba yang diakui sebesar 760. Nah, ini kita bagi di sini ini 14, 20 kali 70%, 20 kali 30%. 40-nya yang kita realisasi juga kita bagi berdasarkan persentase. Dan nanti di sini ketemu income from S, pendapatan induk dari anak, sama pendapatan NCI itu. Ingat-ingat lagi, kalau dia downstream, berarti sepenuhnya nanti akan ditanggung oleh si induk, baik penangguhan maupun realisasi. Karena ini upstream, maka akan dibagi dua antara pihak controlling dan pihak non-controlling. Terus dividennya sama, seperti biasa. 300 sudah diketahui di soal, nanti bisa diundur videonya, ada $300 dividen yang dibagikan, pembagian akan dilakukan berdasarkan persentase. Tuh. Terus ini jurnalnya. Nah, jurnalnya untuk mencatat dividen yang diterima. Tuh. Kan kalau kita pakai metode ekuitas, ketika memperoleh dividen, tuh kan kita catatnya bukan pendapatan dividen. Kita catatnya sebagai kasnya bertambah sama investasinya yang ada di sisi kredit. Nah, ini untuk mencatat laba. Nah, waktu mencatat laba, investasinya ada di debit, pendapatan atau labanya, mohon maaf, laba dari S ada di sisi kredit gitu. Terus sama seperti tahun lalu, berarti kita bikinkan juga jurnal kertas kerjanya. Nah, jurnal kertas kerja ini nantinya akan menjadi dasar untuk kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Tuh kan, jadi kan ada laporan keuangannya si induk, laporan keuangannya si anak, terus ada penyesuaian kertas kerja debit, habis gitu ada jurnal di sisi kredit, baru kita konsolidasikan. Tuh. Nih, kesalahan dan kealfaan. Kebetulan kan di soal tidak ada, jadi tidak perlu di jurnal. Jadi nggak usah di jurnal 77-nya. Di jurnalnya cuma berdasarkan informasi yang ada di soal. Nah, terus yang kedua, kita mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Tuh. Berarti biasa kalau kita eliminasi, berarti kan saldo normal yang tadinya di kredit pindahkan ke debit, gitu pula sebaliknya nih. Kayak sales itu kan harusnya di sisi kredit. Karena kita eliminasi, kita taruh di debit nih. Saya nggak akan jelasin lebih lanjut karena sudah. Terus yang ketiga, eliminasi income dan dividen dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investasi ke saldo awalnya nih. Sama di tahun 2016 tuh. Terus mencatat earning dan dividen untuk non-controlling. Kalau 100% kepemilikan dimiliki oleh Indo, NCI tidak perlu dicatat. Karena ini 70-30, maka ada 30% hak si NCI, sehingga dia tetap perlu kita jurnal. Tuh. Cuman angkanya yang kita sesuaikan. Jadi kurang lebih jurnal kertas kerja 2016 dan 2017 sama, cuman angkanya nih yang kita sesuaikan dengan perhitungan di tahun berjalan. Begitu pula dengan informasi yang ada di nomor 5 tuh.
Persediaannya kan sudah nggak ada, jadi dinolkan. Eliminasi akun resiprokal investment dan ekuitas entitas anak. Tuh, saya nggak jelasin lebih lanjut karena sama kan caranya. Yang keenam, mengamortisasi perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Tuh, ini kan tinggal beban amortisasi untuk gedung aja, karena kan persediaannya sudah langsung, nggak ada masa manfaat lebih lanjut kan kalau persediaan, berarti kan langsung kita habiskan tuh di tahun lalu. Jadi di sini tinggal sisa beban penyusutan pada gedung. Terus mengeliminasi akun resiprokal lainnya. Karena tidak ada, maka tidak perlu kita jurnal. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Nanti coba dipelajari lebih lanjut. Kalau bingung, sampai jumpa pada pertemuan kita di kelas. Kita diskusikan bersama pada saat perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.